rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami tidak bisa menghitung kebaikan-Mu. Terlalu ajaib, terlalu dahsyat. Disejajarkan oleh apapun. Tidak ada yang bisa disejajarkan oleh apapun. Maka itu Paulus berdoa supaya jemaat mengerti betapa dahsyatnya kasih Tuhan, betapa hebatnya kasih-Mu yang bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Kami sungguh beruntung Kau menjamin seluruh hidup kami. Tidak pernah kami takut dan gentar menghadapi dunia ini, Tuhan. Karena tahu kami dengan siapa kami berjalan. Karena kami tahu siapa jaminan kami. Karena kami tahu siapa status hidup kami, Tuhan. Buat kami terus semakin hari semakin mengasihi Engkau, mencintai Engkau, Tuhan. Habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian, sama seperti Engkau cinta kepada kami. Habis-habisan, gila-gilaan, sampai Engkau memberikan nyawa-Mu dalam hidup kami. Kami mau berikan semuanya kepada-Mu, karena tanpa Engkau kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Tuhan, hari ini kami mau dengar firman Tuhan, urapan lawatan, pewahyuan daripada Tuhan, pekerjaan roh dan firman, realita firman-Mu bekerja di tengah-tengah jemaat Tuhan. Roh Kudus bekerja kuat, supaya sungguh firman yang memerdekakan, yang mengubahkan, yang mencetak ulang pola pikir kami yang salah, yang tidak selaras dengan firman. Dasar keyakinan kami yang tidak selaras dengan firman dirombak habis oleh karena firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman Tuhan yang membuat kami boleh serupa dengan Engkau, yang mengubahkan hidup kami, pola pikir kami, sikap hati kami. Aduh Tuhan, kami berdoa supaya Engkau ambil alih hidup hamba-Mu dalam segala keterbatasan suara semuanya. Roh Kudus bekerja kuat sehingga jemaat-Mu boleh menangkap pesan Tuhan. Apa yang disampaikan kepada jemaat-Mu disampaikan kepada jemaat dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Biar tanda-tanda ini menyertai pemberitaan firman. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dibangkitkan, yang terikat dilepaskan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Singapura, di Soreang, yang ikut Zoom Tuhan. Berkat yang sama, realita hadirat Tuhan yang sama di tempat ini, mereka juga alami walaupun mereka Zoom. Dan biarlah Tuhan nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan selama pemberitaan firman Tuhan. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk doa-doanya. Hari Kamis kemarin suara saya tidak terdengar. Ya. Saya bersyukur bangun pagi hari Jumat, saya dengar suara dengan jelas. Anakku, hari ini aku sembuhkan kamu. Saya bilang kepada Tuhan, saya hari Minggu harus khotbah. Nanti tanggal 31 saya harus mimpin doa semalaman. Nggak bisa saya kalau nggak teriak-teriak, saudara. Ya, saya bersyukur hari ini saudara dengar suara saya, amin. Puji Tuhan. Saudara haus lapar akan Tuhan, amin. Baik saudara. 1 bulan ini kita belajar tentang kasih Yesus. Minggu kemarin, saudara masih ingat? Satu-satunya kunci. Amin.
Satu-satunya kunci yang paling tepat untuk bisa memahami diri saya, untuk memahami diri sendiri adalah memahami Allah dan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Amin. Banyak orang berkata, saya memahami diri saya. Nonsense, saudara. Selama saudara tidak pernah tahu siapa Allahmu dan apa yang dikerjakan buatmu, kau tidak pernah bisa memahami dirimu. Betul? Karena dialah pencipta. Betul? Kadang kita berkata, pahami saya. Padahal saudara tidak paham diri saudara. Betul? Sekali lagi saudara, orang yang tahu siapa dirinya, yang paham dirinya, dia sanggup memahami orang lain. Amin. Jangan tuntut orang lain memahamimu dan kau bisa memahami orang lain sebelum engkau paham dirimu, sebelum engkau memahami siapa Allah dan apa yang dikerjakan buat saudara dan saya. Amin. Kita kemarin sudah belajar bagaimana Yesus menjadi bukti kasih yang terbesar, yang tidak pernah terbatas. Kalau kita gagal memahami itu saudara, kita gagal meresponi hidup ini, betul? Kita akan merasa bahwa kita adalah produk gagal. Kita orang yang tidak perlu lahir di dunia ini karena menderita. Kita merasa nasib kita sangat tragis. Kita respon salah, ngambil keputusan salah. Sudut pandang kita salah, betul nggak saudara? Kadang kita tidak memahami kasih Yesus yang terbesar dan yang tidak pernah terbatas atas hidup kita. Tapi kalau kita setiap hari memahami dia, kita tidak akan pernah bisa menyakiti saudara yang lain. Amin. Ketika kita diproses, kita nggak merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Betul? Karena ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya rindu saudara betul-betul hari demi hari tidak menjadi orang Kristen yang agamawi. Betul nggak saudara? Pergi ke gereja, PA, saat teduh, ibadah, tapi ada kematian rohani. Tidak mengalami hal-hal yang supranatural. Tidak mengalami dimensi ilahi. Tidak mengalami penyertaan Allah di hidup ini. Tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara percuma, betul? Tuhan rindu. Saudara selama hidup di dunia ini, saudara menjadi orang anak Tuhan yang betul-betul mengalami realita Tuhan. Amin. Tuhan nyata atas hidupmu. Ketika engkau berseru kepadanya, Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan sediakan engkau. Ketika ada masalah kesesakan, kau berseru kepadanya, dia akan tampil sebagai pahlawan. Dia mengubah kain kabung kita. Ratapan kita menjadi tarian. Kita menjadi orang-orang yang setiap hari mengalami berita baik dari Tuhan. Sehingga kita bisa menceritakan perbuatan baik Tuhan. Amin. Saya rindu saudara. Kenapa? Karena masa-masa ini, masa-masa yang sulit. 2024, penuh ketidakpastian. Firman Tuhan juga bilang begitu. Hanya orang-orang, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dimensi lain, dalam realitanya, betul-betul terhubung dengan surga yang bisa hidup. Betul? Dan lihat kesesakan semakin sesak. Maka itu saya rindu saudara betul-betul memahami siapa Allahmu. Apa yang Tuhan kerjakan buatmu. Ya, sehingga engkau tidak mengukur dirimu rendah. Ya, ngapain saya hidup di dunia? Kalau saya harus begini. Banyak sekali orang bunuh diri hari ini. Banyak orang mental health. Seharusnya anak Tuhan yang memahami siapa Allahnya, dia tidak akan pernah mengalaminya. Selalu keluar menjadi pemenang. Amin. Baik, hari ini saudara minggu keempat ya. Topik yang diberikan adalah kita adalah bangsa yang terpilih ya.
Tapi sebelumnya kita buka firman Tuhan dari Roma 8 ayat 15, 16, dan 17. Kita baca sama-sama ya. Baik, 1, 2, 3. Sebab akan. Tetapi oleh Roh itu berhenti dulu ya. Oke lah, nggak apa-apa, kita lanjutkan, nggak apa-apa. Yuk, ayat selanjutnya 1, 2, 3. Oh itu. Lanjut. Dan jika baik, kembali ke ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan apa? Kamu adalah anak Allah. Sehingga oleh roh itu kita berseru, ya Aba. Ya Bapa. Saudaraku, kelahiran Yesus di dunia bukan hanya tebus saudara saja. Tapi yang paling penting ini saudara. Dia mengubah status saudara. Amin. Apa itu status? Status itu adalah posisi saudara. Ya. Saudara, ada banyak anak Tuhan tidak sadar, itu yang membuat hidupnya tidak mengalami apa-apa dari Tuhan. Saya rindu hari ini saudara sadar status saudara. Posisi saudara. Sebab kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Saudara, status posisi kita ini luar biasa saudara. Dari kita yang diperbudak, tuh, yang terus takut, penuh dengan ketakutan, karena diperbudak, majikan kita, iblis, musuh kita. Saudara, kebayang nggak saudara? Yang namanya diperbudak, betul nggak? Saya mau tanya, Teguh mau diperbudak? Nggak mau. Itu posisi saudara dulu. Posisi Pak Teguh dulu. Sebelum terima Yesus. Saudara diperbudak. Satu posisi yang tidak nyaman, tidak enak, tidak mau kita semua. Betul? Sangat tidak mengenakan. Kenapa? Menjadi satu kata kunci. Takut. Selalu takut. Karena perbudakan yang membuat kamu takut. Tapi karena Yesus, Tuhan angkat saudara dari roh perbudakan. Gak kaleng-kaleng saudaraku Tuhan angkat. Jadi apa? Anak Allah. Apa artinya? Saudara, sehingga roh kita bisa bersaksi, ya Aba, ya Bapa, kita diangkat sebagai anak Allah yang maha tinggi. Pak Reno saudara, Pak Reno tahu posisi sekarang. Pak Reno jadi apa sekarang? Anak Allah, betul? Saudara, ini yang seringkali nggak sadar. Anak Tuhan sering ditipu oleh si jahat. Sehingga dia nggak sadar posisinya begitu tinggi. Betul? Kita anak Allah, nggak kaleng-kaleng. Kita anak Allah dari tempat maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Posisinya sangat tinggi. Itulah yang seringkali anak-anak Tuhan mudah ditipu. Karena dia tidak sadar statusnya. Tidak sadar posisinya. Betul? Gak kaleng-kaleng saudara.
Status saudara diubah. Wow, kalau saudara mengerti itu saudaraku, saudara bukan orang biasa. Alam roh juga tahu, iblis juga tahu siapa saudara, betul? Amin. Saudara harus sadar, aware, terus. Jika saudara merasa di titik nadir, saudara jangan merasa habis semuanya. Saudara anak Allah yang maha tinggi, tidak akan pernah ada yang menghapus status itu, kecuali kau sendiri yang meletakkan status itu. Betul? Saudara bayangkan, Allahmu gak kaleng-kaleng, betul? Raja segala, dia bisa kendalikan engkau, bisa atur engkau. Pak Gun bisa mati di mobil, betul nggak? Dia kendalikan, sehingga di jalan dia harus ketemu polisi yang punya apa? Dia buka jalan. Saudara, apapun keruwetan hidupmu, kau bukan sembarangan, saudara. Kau di backup oleh Tuhan yang maha tinggi. Karena statusmu, karena posisimu, betul? Sekali kau tidak aware tentang itu, habis engkau ditipu terus oleh si jahat, betul? Jangan dipikir firman ini biasa saja, saudara. Dari roh perbudakan loh, betul nggak? Dipindahkan. Saya bangga, betul? Yang pertama, saudara diangkat sebagai anak Allah yang maha tinggi, artinya menjadi anak Allah. Yang kedua, saudara memiliki dimensi persekutuan yang hidup dengan Bapa. Betul? Saudara dulu waktu diperbudakan, telepon saudara gak nyambung sama Bapa. Betul gak? Begitu statusmu diubah, posisimu diubah, kau akan mengalami persekutuan yang hidup dengan Bapa. Dimensi itu ada padamu. Kau bisa ngomong sama dia 24 jam kapanpun. Saudara tahu nggak bahwa akses itu menentukan hidupmu? Tuh. Saudara, hidupmu itu tergantung kau terhubung dengan siapa. Betul? Kalau kau terhubung dengan dunia, dunialah yang mengatur hidup. Betul? Kalau kau terhubung dengan surga, surgalah yang ngatur hidupmu, betul? Ketika kau jadi anak Allah, kau punya posisi, kau punya akses. Gak main-main aksesnya. Mana? Surga. Amin. Tempat damai sejahtera, tempat sukacita, tempat kebenaran nyata. Amin. Aduh, luar biasa banget. Contoh saudara, kalau saya udah masalah, saya keponakannya Jokowi, saya punya akses ke Jokowi. Kalau saya Pak Medi sakit, misal Pak Medi ya, di rumah sakit nggak ada tempat, saya tinggal telepon Pak Jokowi, karena saya ponakannya, saya punya akses, betul? Pembimbing saya ada saudaranya sakit, di rumah sakit Pertamina nggak ada tempat. Tiba-tiba Ahok datang. Pak Ahok. Gini. Langsung dikasih tempat yang VIP. Gak usah bayar. Karena akses. Saudara, akses bisa menentukan masa depan hidupmu. Tuh. Maka itu saudara harus benar-benar yakin bahwa saudara adalah anak Allah. Jangan ragu oleh karena data dan fakta. Kenapa? Masa anak Allah begini? Saudara, destinimu, engkau diubahkan statusmu, posisimu menjadi anak Allah yang maha tinggi. Kau punya akses yang luar biasa, bukan kepada Jokowi dan apa, tapi pemilik alam semesta. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Kalaupun tidak ada jalan, dia akan buka jalan baru. Amin. Jalan tertutup dia buka. Itulah alammu yang gak kaleng-kaleng mengubah status saudara. Anak-anak muda
Kau jangan merasa kecil. Masa depanmu gilang gemilang. Karena kau punya akses langsung yang menjadi pemilik masa depan. Amin. Yang ketiga. Yang pertama tadi, status itu mengubah. Kita menjadi anak Allah yang gak kaleng-kaleng. Betul? Maha tinggi. Roh jahat harus tahu itu. Yang kedua, saudara memiliki dimensi persekutuan yang hidup dengan Bapa. Saudara bisa memanggil dia Bapa. Yang ketiga, saudara, Tuhan memposisikan dirinya dan berfungsi sebagai Bapa. Luar biasa ya. Kalau Tuhan sebagai Bapa, anak gak perlu takut, gak perlu khawatir. Saya selalu bilang, kadang-kadang kita anak berfungsi sebagai Bapa. Mikirin, Moses saudaraku yang kecil tidak mungkin, aduh bapakku hari ini gak ada makanan. Bagaimana kaya supaya ada makanan? Gak peduli dia. Pokoknya yang penting di meja ada makanan. Siapa nyediakin? Bapak. Saudara, seringkali anak Tuhan khawatir, takut. Karena fungsinya kebalik. Dia berfungsi sebagai Bapak. Bapak suruh berfungsi sebagai anak. Saudara ketawa berarti saudara ngalamin ya. Tapi dia memposisikan diri sebagai Bapak. Artinya begini, anakku, gak usah takut, ada Bapak. Amin. Mau gonjang-ganjing dunia, mau ngapain kamu disantet, mau ini nih, tenang. Kamu di belakangku, aku Bapakmu. Amin. Kau gak akan pernah gak makan. Amin, saudara. Wih, dahsyat ya. Saya ingin saudara aware gitu loh. Status saudara, posisi saudara ini dahsyat, tidak dimiliki sama yang lain di luar Tuhan. Jadi gak perlu khawatir, takut dan segala macam. Selanjutnya saudara. Apa yang dimaksud? Kita lihat firman selanjutnya. Ayat selanjutnya. Kita baca sama-sama. Roh kita adalah anak-anak Allah. Tadi saya sudah sampaikan apa yang dimaksud menjadi anak Allah. Sekarang, apa yang melekat dalam anak Allah? Saudaraku, di dalam hidupmu akan melekat hak dan keistimewaan. Betul nggak? Saya kalau diangkat, mungkin kalau Raffi nggak mungkin ngangkat saya jadi anaknya Raffi ya. Karena saya udah terlalu tua. Tapi kalau anak muda, kalau dia diangkat jadi anaknya Sultan Andara, langsung melekat hak dan keistimewaan. Betul nggak saudara? Kalau Raffi naik Lamborghini, saya bisa dong sama bapak saya naik juga. Betul nggak saudara? Ingat statusmu, posisimu itu melekat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Jangan kau menganggap bahwa itu seperti wacana biasa saja. Saudara akan mengalami perubahan hidup saudara, mengalami hidup yang berbeda ketika kau mengerti ini. Amin. Hak. Apa itu? Saudara tidak lagi mengalami pergumulan. Betul nggak? Oh, ekstrim banget Mbak Yus. Hidup ini kan penuh dengan pergumulan, itu lagu saudara. Saudara, kalau saya jadi anaknya Sultan Andara, saya nggak perlu bergumul apa yang saya makan, saya minum. Betul nggak saudara? Bukan berarti saya nggak perlu kerja. Betul nggak? Tapi Bapamu, karena kau anak, dia pasti menyediakan. Kita lihat Matius 6 ayat yang ke-8. Kita
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, karena Bapamu Dia Bapa. Jadi hak dan keistimewaan yang melekat. Kau tidak lagi bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus bergumul? Karena seringkali kita tidak percaya. Betul nggak? Kenapa orang perlu bergumul? Karena nggak percaya. Mana mungkin? Hari ini saya dompet kempes Tuhan. Mana mungkin? Itulah yang membuat kau bergumul. Tapi kalau engkau punya posisi, tahu benar posisi, kau gunakan akses kepada surga lewat doamu. Kau tahu siapa Bapamu, bahwa Dia adalah Allah penyedia. Amin. Ya. Dan kau mengutamakan Bapa dalam hidupmu. Saya yakin Tuhan punya banyak 1000 cara untuk menghadirkan apa yang tidak ada menjadi ada. Sudah terlalu banyak kesaksian, betul? Di tempat ini. Bagaimana ketika kita kekurangan dalam kehidupan sehari-hari, Allah menyediakan. Kalau engkau masih khawatir, engkau meremehkan siapa Bapamu, betul? Engkau tidak percaya bahwa engkau anak dan Dia Bapa, betul? Amin, saudara. Yang pertama, kalau kita tahu posisi kita, yang kita lakukan hanya punya kepercayaan iman. Tuhan, karena status saya anak, aku tidak bergumul lagi dalam kehidupan sehari-hari. Aku percaya tiap hari Engkau menyediakan makanan dan minuman buatku. Masa depanku, semua yang kuperlukan. Janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu, siapa? Bapa, mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, saya rindu hari ini Tuhan mewahyukan ini buat saudara. Siapa yang bisa bantu saudara di masa-masa sulit? Saya terbatas selalu. Uang saya terbatas, betul? Saya nggak bisa kasih uang saudara seperti Sinterklas. Walaupun saya punya bermiliar-miliar. Karena saya bukan sumber, betul? Tapi Bapamu sumber. Amin. Yang kau harus lakukan bahwa kau Bapa, aku anak Tuhan. Aku seharusnya gak bergumul. Karena Engkau lah yang menyediakan hidupku. Yang aku lakukan percaya kepadamu. Amin. Yang kedua, saudara tidak lagi bergumul untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Betul? Kita lihat Yohanes 15, tapi terlalu panjang. Saya akan ceritakan bagaimana saudara tidak perlu dengan kekuatan saudara untuk menjadi orang baik, betul? Memiliki karakter Kristus. Saudara hanya menempel kepada pokok anggur, ya kan? Ranting yang menempel pada pokok anggur, ia akan berbuah. Tidak ada pergumulan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, yang sekarakter Kristus harusnya. Kalau itu ada pergumulan karena kita tidak menempel pada pokok. Jadi yang pertama, hak kita nggak lagi bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita tidak lagi bergumul. Kita bertumbuh dan berbuah karena kita hanya harus menempel pada pokok anggur. Menempel pada Bapa. Otomatis kalau kita menempel pada pokok anggur, pada Bapa di surga, kehidupan ilahi terus mengalir. Dan otomatis kita akan mengeluarkan buah. Betul nggak saudara? Amin. Yang ketiga, tidak bergumul untuk memperkenan hati Tuhan.
Yeskiel nggak usah kita baca. 36 ayat 26 dikatakan Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang taat, betul? Bukan hati yang keras, roh yang baru, hati yang baru. Sebelumnya kita tidak bergumul lagi untuk bisa hidup memperkenan hati Tuhan. Kenapa ya kok sulit banget saya taat ya? Saudara, kalau kau anak, kau menempel pada pokok anggur, kau tidak mengalami kesulitan untuk memperkenan hati Tuhan. Jadi sebetulnya kalau engkau dulu statusnya penuh perbudakan, tapi ketika kau statusnya anak Allah, engkau penuh dengan anugerah. Amin. Tidak ada lagi pergumulan. Kalau engkau masih bergumul, berarti ada yang gak akurat dalam hidupmu. Dasar keyakinanmu masih harus dibenahi. Pola pikirmu masih harus dibenahi. Karena banyak anak Tuhan tidak sadar bahwa dia adalah anak yang luar biasa, yang punya akses, yang dari tempat maha tinggi, Bapa penyedia. Sehingga dia begitu rupa dengan kekuatannya sendiri hidup untuk menyelesaikan, padahal Bapa sanggup. Betul? Saya rindu justru di masa-masa sulit saudara mengalami banyak hal-hal yang supranatural. Perbuatan besar Tuhan itu menjadi bagian kita. Amin. Setiap minggu ada yang bagi berkat di sini. Bapa yang baik yang menolong hidupku. Saudara, kita sudah dengar di sini anak-anak muda kita ditolong luar biasa. Secara kemampuan ekonomi tidak bisa masuk universitas-universitas terbaik. Tapi Tuhan tolong. Betul? Amin. Dan saya rindu saudara mengerti posisi saudara, status saudara. Amin. Apa keistimewaannya? Tuhan menyediakan berkat khusus. Kita lihat Efesus 1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah telah mengaruniakan. Tuhan bilang terpujilah. Saudaraku, ada berkat umum, matahari, semua orang bisa nikmati ya. Tapi engkau sebagai anak, kau diberikan keistimewaan. Privilege. Berkat khusus. Amin. Apa itu berkatnya? Bahwa Bapa kita, Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah atau akan? Telah mengaruniakan apa saudara? Segala berkat rohani di dalam sorga 100% menjadi milikmu. Saudara tahu hidup saya ini karena mujizat, betul? Cerita hidup saya banyak sekali mujizat. Karena saya anak dan dapat berkat khusus. Hidup saudara juga mujizat. Amin. Karena saudara memiliki berkat yang khusus. Karena segala berkat rohani di dalam surga menjadi milikmu. Bukan akan ya. Menjadi milikmu. Yang kau bisa lakukan hanya percaya. Amin. Saudara, kalau saudara hidup biasa-biasa, kau tidak akan menjadi tanda dan alamat bagi banyak orang. Betul nggak? Hidup dia sama saja seperti orang lain. Tapi kalau kau jadi tanda, dia lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidupmu, dahsyat. Amin. Sehingga kalau saudara lihat orang itu, benar ya. Dia itu memang dahsyat loh, Tuhan itu atas hidupnya tuh. Ininya, itunya, hampir semua tuh. Aduh, ketika kau jadi tanda, saudara, percayalah, kau pasti akan jadi alamat bagi banyak orang. Orang akan tanya, kenapa kamu bisa begitu? Amin. Dan kalau kau gak dapetin berkat khusus ini, kau akan mengalami hal-hal supranatural. Hanya yang disediakan Tuhan, segala berkat rohani di dalam supranatural. Amin. Kalau di dunia natural, betul?
Itulah keistimewaan saudara dan saya. Saya mau persiapkan jemaat supaya betul-betul aware, sadar akan statusmu, akan posisimu. Karena di depan ada banyak kegelapan. Betul? Tapi justru di tengah kegelapan engkaulah tanda dan alamat. Amin. Yang kedua saudaraku, dia memberikan warisan. Hanya anak yang dapat warisan, betul? Hamba gak dapat warisan. Dahsyat, saudara dapat warisan. Cepat saja saudara ya, itu beberapa warisan luar biasa, warisannya banyak banget. Tuhan akan bicara kepadamu, betul gak? Dan saudara tidak akan pernah kekurangan, bukan saja yang baik. Tapi saudara tidak akan pernah kekurangan yang terbaik. Saudara, saya rindu sekali gereja Tuhan. Amin. Dia katakan zaman di hari-hari terakhir gereja Tuhan akan menjulang tinggi. Amin. Di atas gunung-gunung yang lain. Sederhananya begini saudara. Di tengah-tengah kegelapan hanya gereja yang hidup dalam dimensi ilahi, mengalami hal-hal yang supranatural, tahu posisi, betul-betul mengalami hal yang dahsyat. Itulah yang menjadi terang. Amin. Ya, saudara dinanti-nantikan banyak orang. Orang gak akan pernah bisa, oh Tuhan menyertai orang ini. Ya. Yang selanjutnya tadi sudah dikatakan, Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan saudara. Baik yang remeh-temeh, yang kecil. Saya selalu sampaikan kepada saudara. Kayaknya Tuhan itu sutradara yang terbaik saudara. Dia tahu timeline hidup kita, betul? Saya selalu bilang kadang saya heran. Saya bisa ulang tahun di Korea tepat ulang tahun saya. Karena dia tahu, anakku mari aku berikan. Kadang dia memberikan berkat-berkat yang dahsyat. Betul? Ya, kadang kita nggak tahu apa yang kita butuhkan. Betul? Tapi dia tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Ya. Dia memberikan Roh Kudusnya. Dia memberikan pelayanan malaikat. Betul? Saudara, setiap saudara punya malaikat yang menolong saudara. Ya. Bahkan saudara Bapak mau pastikan kalau saudara mengalami rintangan, mengalami halangan yang besar, saudara melewatinya dan bahkan lebih perkasa dari sebelumnya. Yes. Jadi halangan, tembok, badai, jangan takut saudara. Bapamu akan memastikan engkau sebagai anak, kau akan bisa lewati dan hidupmu akan menjadi lebih perkasa dari sebelumnya. Amin. Itulah jati diri kita. Amin. Harus punya roh yang perkasa. Amin. Ya. Itu sadari. Itu posisi kita, amin. Oh, dahsyat. Ya. Dan tadi topiknya adalah menjadi bangsa yang terpilih. Kita lihat lagi 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Imamat bangsa yang kudus. Supaya yang telah. Oke. Sampai di sini saja. Ya, kembali. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara-saudara dipilih karena bangsa Israel menolak dia. Jadi dia tidak taat, akhirnya saudara dipilih. Percaya kepada dia. Saya akan menggarisbawahi saudara.
Kenapa kita menjadi bangsa yang terpilih? Tujuannya adalah supaya tadi. Supaya apa saudara? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara tidak akan pernah memiliki perbuatan yang besar kalau saudara tidak mengalami berkat anak. Betul nggak saudara? Saudara menceritakan perbuatan besar itu perlu bahan. Saudara harus mengalami. Siapa yang bisa mengalami? Anak. Betul? Kami sedang PA tentang ini ya, firman ini ya, anak rohani saya. Apa yang dimaksud dengan memberitakan? Kan di sini dikatakan ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya. Tadi bilang, kita nggak akan mengalami perbuatan besar kalau posisi kita tidak menjadi anak, nggak pernah mengalami perbuatan besar. Amin. Makanya saya ceritakan dulu jadi anak. Kalau bahasa Yunani memberitakan itu exagelo. Ya. Bukan mentang-mentang saya sekolah teologi ya. Saya pakai bahasa Yunani. Supaya saudara mengerti dengan jelas. Memberitakan itu bahasa Yunaninya adalah exagelo. Bukan gelo ya. Exagelo. Artinya apa? Yang pertama, dia mempublikasikan. Yang kedua, merayakan kebaikan. Apa artinya mempublikasikan? Ya. Mempublikasikan itu menjadikan perbuatan besar Tuhan yang kita alami menjadi konsumsi publik. Ngerti ya? Yang tadinya kita alami sendiri, saya beritakan, orang boleh lihat perbuatan besar Tuhan yang dalam hidup saya. Amin. Itu namanya memberitakan. Apa yang saya alami bukan saja menjadi konsumsi saya sendiri, tapi sekarang menjadi konsumsi publik. Dahsyat ya Tuhan ya. Siapa Allahnya Dia? Luar biasa ya. Saya berkali-kali saudaraku saksi ya. Bagaimana ada banyak orang bagi berkat di sini. Bagaimana ketika itu menjadi konsumsi publik, mereka percaya kepada Yesus. Amin. Nah bagaimana kalau kita tidak mengalami perbuatan besar Tuhan, bisa publik mengkonsumsi, betul nggak saudara? Makanya perlunya kita ngerti status posisi kita menjadi anak. Amin. Ketika itu menjadi konsumsi publik, Pak Reno tahu, Mbak Yus dahsyat banget, dia belum bertobat. Ada banyak teman anak-anak konteks saya di sini. Mereka lihat tanda dan akhirnya menjadi alamat. Apa itu tanda? Tuhan nyata telah bekerja dan terus bekerja. Betul nggak? Ya? Harusnya nggak mungkin loh. Tuhan nyata ya. Ini orang di luar, betul nggak? Dan saat itu juga Dia akan mengikuti langkah-langkah kita. Itu yang dinamakan alamat. Betul? Gimana caranya Bu? Ya percaya sama Yesus lah. Saya ngalami Yesus itu bukan manusia yang biasa, manusia, tapi Dia Tuhan. Ketika Dia mengikuti langkah-langkah kita, Dia mengalami hal yang sama. Amin. Itu namanya apa? Mempublikasikan. Makanya Tuhan pastikan kau pasti mengalami berkat di surga. Yang kedua, apa artinya eksagil? Merayakan kebaikan. Apa itu yang dimaksud? Membuat orang-orang yang kita jumpai mengalami kebaikan Tuhan. Contoh, ketika kita mengalami sebagai anak, kita sakit, Tuhan sembuhkan kita. Kita mengalami Tuhan yang ajaib. Ketika kita lihat ada orang yang sakit, kita percaya Dia bilang, katakan kepada dia, contoh ini,
Ibu mau didoakan. Artinya gini, kita mau rayakan kebaikan kita bersama dengan dia. Kebaikan Tuhan. Ibu mau didoakan? Mau. Tapi saya nggak percaya, nggak apa-apa Bu. Saya doain ya. Yuk kita doa. Begitu dia mengalami kesembuhan, mungkin dia belum percaya sama Yesus. Tapi dia bisa merayakan kebaikan yang kita alami. Amin. Itu namanya merayakan kebaikan. Berfungsi sebagai garam. Amin saudara. 1 Tawarik 16:24 kita nggak usah lihat. Dikatakan ceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sehari-hari ini terus berdoa saudara. Supaya saudara mengalami hal-hal yang supranatural. Mainan kita sudah tidak lagi natural. Amin. Karena itu bukan habitat kita. Betul? Memang kita hidup di dunia. Tapi sejatinya kita adalah makhluk surga. Amin. Seharusnya kita alami hal-hal yang supranatural. Karena hanya yang supranatural yang bisa mengalahkan natural. Amin. Sehingga kita tidak perlu pertolongan sana sini. Hanya punya akses dan percaya bahwa Bapa sanggup akan alami perbuatan besar dia. Amin. Dan saya yakin saudara, mungkin gereja ini dibilang kecil, gak ada masalah. Tapi saudara memiliki resilient. Saya selalu bilang ya, ketahanan iman. Betul? Mau digoncang sini, digoncang sana. Mau iblis mau ngapain? Kau dibangun di atas batu. Dan kau tahu posisimu. Amin. Orang bilang biar aja bilang. Saudara miskin, saudara tidak berguna, saudara apa disepelekan. Biarin. Tapi posisi yang kau percaya itu akan mengangkat kau seperti rembang tengah hari. Amin. Tiba waktunya mereka akan hormat sama engkau. Aku lihat Tuhanmu menyertaimu. Amin. Tunggu tanggal waktunya. Itu pasti terjadi. Tapi kalau kau sudah mulai tidak sadar, peduli amat, bullshit. Buktinya saya begini, bullshit firman Tuhan, wacana saja itu. Saya nggak percaya. Saya lebih percaya teknologi. Bukan berarti kita nggak mau teknologi, betul? Saya lebih percaya ini, saya lebih percaya ini. Firman bullshit, karena makin lama orang tidak senang dengan firman. Karena itu sesuatu yang kebodohan. Dunia bilang begitu. Dia lebih senang teknologi, semua minta tanya sama Google, sama teknologi, sama IE, sama apa. Firman tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik. Tapi kau harus tahu, satu-satunya hidup kita adalah karena firman. Kau akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Itulah artinya gereja menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Amin saudara. Dari COVID, setiap tahun ada arahan Tuhan, betul? Kita sudah lewati banyak proses yang sangat sulit, betul? Kita bersyukur Allah sedang melatih iman kita. Ketahanan. Amin. Sehingga kerajinan kita tidak kendor. Roh kita terus menyala-nyala melayani Tuhan. Kita tidak pasif. Mau punya uang, mau gak punya uang. Mau punya masalah atau apa. Tapi statusku tidak pernah berubah. Aku tetap anak. Tuhan tetap Bapakku. Dia detail memperhatikan hidupku. Dia tidak kaleng-kaleng. Dia Bapa dari tempat maha tinggi. Dia Sultan dari segala sultan. Amin. Itulah yang saudara harus pegang. Amin. Amin saudara. Bilang dong kiri kanan. Kamu anak Allah. Mari kita bangkit berdiri. Sorry saya gak bisa lama-lama ya. Ini suara. Singer nyanyi. Tolong nyanyi dengan kuat.
Saudara, saya rindu kalau saudara memuji Tuhan, saudara deklarasi. Jangan umak-umik saudara. Tapi betul-betul renungkan pujian itu, karena saya percaya bahwa pujian ini diangkat dari firman. Kalau engkau saudara memuji dengan benar, saudara sedang mendeklarasikan firman, firman itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami anak, kami sangat yakin kami anak. Kami bersyukur punya Bapa yang baik. Status kami sungguh dahsyat, luar biasa. Diangkat menjadi anak yang maha tinggi. Kami memiliki akses dimensi hubungan yang luar biasa dengan Bapa kami di surga. Dan Engkau berfungsi sebagai Bapa kami. Kami aman, kami nyaman dengan Engkau Tuhan. Kami tidak takut, tidak gentar, karena Engkau punya kedaulatan mengatur, mengendalikan hidup kami. Amin. Yes. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku, Yes. dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan Yes. masa depanku, Amin. penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi Yes. kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Yes, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Yes. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Yes, angkat tanganmu saudara. Engkau sangat Ekspresikan baik. kasih-Mu kepada Dia. Terhadap Semuanya karena Dia. Aku ada saat ini. Yes. Semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku ada, aku hidup. Aku hidup hari ini. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Terima kasih bagiku. Yesus. Amin. Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Bukan kebaikannya, saudara. Saya rindu saudara betul-betul datang kepada Dia. Ucapkan syukur. Tanpa Dia engkau tidak berguna. Yes. Yes. Amin. Firman Tuhan katakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Aku ada saat ini. Yes. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Yes. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Yes, aku hidup hari ini. Aku Amin. hidup Terima kasih hari kasih-Mu. ini. Yes. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Beri tepuk tangan buat Allahmu. Bapa yang baik, Allah yang dahsyat, luar biasa. Ekspresikan kasih-Mu kepadanya. Silakan saudaraku angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sangat peduli detail dalam hidupmu. Mungkin banyak orang tidak memahamimu, tapi Dia penciptamu, Dia sangat memahamimu. Dia tahu rancangan-rancangan yang Dia buat untukmu. Mungkin banyak orang berkata engkau gagal, tapi Tuhan berkata, kau tidak pernah gagal. Kau bukan produk gagal. Sebelum dunia dijadikan aku sudah menenun. Sudah ada dalam pikiranku, kata Tuhan. Sudah ada dalam hatiku dan rancanganku. Dan aku selalu merancangkan yang terbaik dalam hidupmu. Masa depan yang gilang gemilang. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Karena kaulah anak. Aku Bapa yang baik buatmu. Aku tidak pernah melupakanmu. Bahkan meninggalkanmu sedetik pun. Bertanggung jawab sepenuhnya atas hidupmu. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kau perlukan. Jangan takut. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Aku Bapamu. Percayalah. Itulah perkataan Tuhan. Amin. Biarlah engkau percaya penuh kepadanya. Dan engkau sadar bahwa status dan posisimu sungguh amat tinggi di hadapan Tuhan. Dan si jahat tidak akan
akan pernah bisa mengubah itu dalam hidupmu. Apapun rancangannya, si jahat untuk membuat keburukan, dia akan tampil, Bapa akan tampil membuat keburukan itu menjadi kebaikan. Kau tidak akan kekurangan yang terbaik. Percayalah, kasih setia Tuhan, Roh Kudus, pelayanan malaikat, penyertaan Tuhan akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.